Tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang Kota Semarang terancam ditutup karena overload. 2 SD negeri di Kabupaten Blora tidak mendapat siswa baru. Kelenteng Taikaksi, Kota Semarang, nanggap wayang Potehi hingga 21 Juni. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga emosi karena siswa bersiul, seorang guru SMP di Kabupaten Demak, Jawa Tengah nekat menendang siswanya di kelas. Sempat dilaporkan ke polisi, kasus ini berakhir damai setelah dilakukan mediasi. Kemudian pengendalian dilayani oleh petugas. Aksi tidak terpuji dilakukan oleh seorang guru SMP di Kabupaten Demak pada siswanya. Dengan menaiki meja, oknum guru ini menendang seorang siswa di saat kegiatan belajar mengajar. Peristiwa ini terjadi pada 10 Juni 2025. Diduga pelaku emosi karena seorang siswa bersiul saat ujian berlangsung. Meski ditemukan fakta adanya tindak kekerasan, proses hukum kasus ini dihentikan karena setelah dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban disepakati berdamai. Pelaku telah meminta maaf kepada keluarga korban. Kedua belah pihak sepakat permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ada beberapa item yang sudah saling disepakati dan intinya tidak dilakukan proses secara hukum atau diselesaikan di luar dari proses hukum, dan kedua belah pihak sudah sepakat seperti yang tertera di dalam surat kesepakatan bersama, diketahui oleh pihak sekolah, diketahui oleh pihak dinas, dan ini adalah diketahui dari orang tua siswa dan juga dari tokoh masyarakat. Pihak keluarga siswa meminta ke depan kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa berlangsung dengan nyaman. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang, Kota Semarang, terancam ditutup karena overload atau melebihi kapasitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang segera mengambil langkah dengan merencanakan mengolah sampah menjadi energi listrik. Hampir setiap hari, 140 truk dengan membawa 850 ton sampah masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang, Kota Semarang. Kondisi ini mengakibatkan lahan TPA seluas 40 hektar menjadi tumpukan sampah melebihi kapasitas atau overload. Jika kondisi ini tidak segera tertangani secara khusus, dikhawatirkan TPA terbesar di Kota Semarang ini akan ditutup. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang kini telah mengambil beberapa langkah darurat seperti melakukan pengurukan lahan agar bisa digunakan untuk pembuangan sampah. Selain itu juga merencanakan akan mengolah sampah menjadi energi listrik. Ini sudah cukup memprihatinkan. Kalau kita lihat tumpukan sampah yang ada di belakang saya, ketinggiannya sudah mencapai 15 sampai 20 meter. Dan ini kalau tidak kita lakukan upaya penanganan, maka dalam jangka waktu 3 tahun TPA sudah bisa dikatakan overload. Nah, untuk itu upaya-upaya percepatan harus segera kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan kita melakukan kontrol landfill ataupun sanitary landfill. Ini saya
saya dibantu oleh teman-teman dari TPA melakukan proses kontrol landfill dengan menguruk di wilayah zona 4. Ke depan kemungkinan kita akan melakukan proyek strategis nasional, yaitu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ini masih di dalam tahap pembahasan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL direncanakan akan mengolah 1.000 ton sampah setiap hari dan akan menghasilkan listrik 15 hingga 19 megawatt. Proyek tersebut mempunyai nilai investasi tinggi mencapai 3 triliun rupiah sehingga pemerintah perlu menggandeng badan usaha lain. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, prihatin dengan masih banyaknya praktik percaloan dalam pelayanan publik, pengurusan perizinan dan mafia tanah yang merugikan masyarakat. LSM Gerakan Jalan Lurus meminta pemerintah untuk mempermudah perizinan. Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus Riantang mendesak pemerintah untuk mempermudah kepengurusan perizinan apapun, baik pajak, izin pembuatan sertifikat tanah, izin usaha, dan perizinan lainnya. Menurutnya, perizinan yang prosesnya berbelit-belit akan berpotensi pada penyelewengan atau praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta muncul calo perizinan. Untuk mencegahnya, menurut mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini, pemerintah harus memangkas prosedur yang dianggap tidak penting sehingga perizinan mudah dan cepat. Bukan dalam rangka kita itu mau mencari kesalahan di penyelenggara negara, bukan kita mau mencari kesalahan polisi, bukan kita mau mencari kesalahan jaksa, hakim, atau pengacara, atau BPN, atau mungkin dari unit pelayanan publik lainnya, itu tidak. Tapi kita itu kan di lapangan, jadi paham. Seperti contoh, ini tolong ini kawan-kawan media disampaikan, berkaitan dengan perizinan. Dulu ada PP, kemudian Pak Jokowi buat kepres, belum jalan, muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi persoalan-persoalan perizinan ini menjadi persoalan. Jadi oleh karena itu, mari ini kita suarakan langsung kepada Presiden Prabowo. Ini persoalannya Pak Prabowo. Rianta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang melakukan terobosan permudah dan percepatan pembayaran pajak serta perizinan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 2 SD negeri di Kabupaten Blora tidak mendapat siswa baru. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. 2 sekolah dasar negeri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah tidak mendapat siswa baru dalam sistem penerimaan siswa baru tahun ini. Sementara ratusan sekolah lain hanya mendapat siswa di bawah 10 siswa. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah ditutup sejak tanggal 9 Juni lalu. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mencatat ada 2 sekolah dasar negeri yang tidak mendapat siswa baru pada SPMB tahun ini. Kedua SD negeri tersebut yakni SD Negeri 1 Patalan dan SD Negeri 2 Sumengko di Kecamatan Randu Belatung. Sementara sebanyak 100 lebih SD negeri hanya mendapat siswa di bawah 10 orang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, mengatakan pendaftaran di kedua sekolah tersebut akan dibuka hingga tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli mendatang dan meminta pihak sekolah untuk terus mencari siswa baru di lingkungan sekolah. Yang Patalan sama Sumengko. Tapi ini kita masih minta teman-teman untuk mencoba menyisir anak-anak di wilayah tersebut ya untuk
mencari kalau ada anak yang memang belum sekolah ya nanti coba diajak untuk masuk ke sana. Jangan sampai ada anak usia SD yang tidak sekolah itu. Diduga sepinya pendaftar di sekolah negeri karena banyak orang tua siswa yang memilih sekolah swasta. Dan tahun ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berencana melakukan regrouping sebanyak 40 sekolah yang kekurangan siswa. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sejumlah SMP negeri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih menjadi primadona orang tua untuk mendaftarkan anaknya dalam penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ini. Bahkan sebagian dari orang tua rela datang sejak pagi agar bisa mendaftar lebih awal. Salah satu sekolah yang diserbu orang tua siswa pada SPMB tahun ini adalah SMP Negeri 1 Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sejak pagi, panitia penerimaan siswa baru di sekolah ini sudah diserbu pendaftar. Bahkan, sebagian dari mereka rela datang sejak pukul 5 pagi agar bisa mendaftar awal. Di sekolah jam berapa ini? Jam 7 pagi. Ini anaknya daftar melalui jalur apa? Jalur prestasi. Yakin diterima ya? Alasan daftar di sekolah ini? Karena ini SMP favorit. Antusiasme anak-anak yang ingin mendaftar di SMP Randu Blatung banyak sekali. Sejak jam 5 tadi sudah mengantri di depan pintu pagar dan sudah masuk, kemudian ini sudah mulai entry data di ruang data dan luar biasa peminatnya. Pada SPMB tahun ini, SMP Negeri 1 Randu Blatung mendapat kuota siswa baru sejumlah 320 orang. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, saudara. Penjualan seragam sekolah mulai mengalami peningkatan. Meskipun belum signifikan, pemilik toko seragam mulai menyetok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan seragam. Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026, salah satu toko seragam di Jalan Kauman Kota Semarang mulai mengalami peningkatan penjualan. Bagas, manajer toko seragam, mengatakan jika dibandingkan hari biasa, penjualan seragam sudah meningkat sekitar 40%. Meskipun belum signifikan, namun penjualan seragam akan terus meningkat hingga nanti puncaknya pada 1 minggu sebelum awal tahun ajaran baru. Bahkan, tak hanya seragam sekolah, baju adat daerah juga banyak dicari. Seragamnya masih ada yang cari sekolah udah mulai kelihatan, cuma belum signifikan. Biasanya tuh seminggu sebelum itu udah mulai ramai. Berarti ini ada kenaikan tapi belum signifikan. Nah itu sekitar berapa persen mungkin Mas dari hari biasanya? Kalau ramainya mungkin 80% ya, mungkin enggak 80% lebih. Itu kalau pas rame-ramenya ya? Pas rame-rame. Kalau untuk saat ini mungkin? Sekarang mungkin masih 40%. Masih sekitar 40%. Itu biasanya yang paling laris seragam sekolah tingkatan apa Mas? SD, SMP, apa SMA? Semua rata sih kalau seragam ya, kan ada yang baru masuk juga SD, SMP, SMA ya. Jadi pada nyari semua. Harga satu setel seragam SD kisaran Rp145.000 hingga Rp200.000, satu setel seragam SMP dan SMA Rp180.000 hingga Rp200.000. Dan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan seragam sekolah, Bagas mulai menambah stok sejak awal bulan Juni. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, saudara, untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan sejak dini, 5 sekolah dasar sederajat di kota Semarang menerapkan program Oasis Schoolyards dalam upaya ketangguhan iklim dan kesiapan menghadapi tantangan perubahan iklim. 5 sekolah yang telah menjalankan program Oasis Schoolyard tersebut antara lain SD 01 Gebangsari, SD Negeri Kaligawe, SD Marsudirini Gedangan,
MI Darul Ulum Ngalian, dan MI Mirfaul Ulum. Dan kelima sekolah tersebut menggelar pameran hasil pelatihan mereka di halaman Balai Kota Semarang. Di antaranya, pemanfaatan limbah sayur atau buah menjadi pupuk, pemanfaatan botol plastik bekas, poster karya siswa tentang lingkungan, hingga pemanfaatan halaman sekolah yang pasif menjadi ruang terbuka hijau dan bisa dimanfaatkan untuk belajar dan bermain. Koordinator Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta mengungkapkan, program Oasis Kuliat ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan sejak dini yang telah diajarkan kepada anak-anak sekolah dasar yang merupakan generasi emas. Program tersebut mempercepat upaya ketangguhan iklim dan bersiap menghadapi tantangan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dengan menerapkan program ini di pendidikan dasar, maka sekali lagi kita memberikan contoh bahwa anak-anak usia emas itu telah kita pegangi dengan keterampilan yang akan menyelamatkan dari kalau di perguruan tinggi kita terlambat juga. Tapi anak-anak ini karena dia akan internalisasi dan akan dibawa terus sampai ini yang luar biasa dari program ini. Lewat program Oasis Kuliat diharapkan lingkungan sekolah menjadi ruang terbuka hijau, ruang sehat dan aman bagi anak-anak, serta memperkuat edukasi agar anak peduli lingkungan dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim. Perubahan iklim ini dialami semuanya. Tadi kan kita mengadopsi dari Paris. Paris mengalami perubahan iklim, Semarang mengalami perubahan iklim, dan sayangnya dampaknya ini makin cepat. Kita semua bisa merasakan. Kita harus nggak boleh kalah cepat dengan dampak ini, dan apa yang disampaikan Mas Luki dari 5 ke 15 ini sangat penting bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi dampak perubahan iklim ini. Dalam kegiatan ini kita mengadu proyek Opa Heri, olah sampah hemat energi, itu juga bertujuan untuk mengurangi polusi dan energi, mengurangi penggunaan energi. Saat ini 73% sekolah di Indonesia berada di area rawan banjir, maka melalui program ini, sekolah yang merupakan rumah kedua untuk anak bisa menjadi laboratorium hidup untuk kehidupan berkelanjutan dari sekolah ke masyarakat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kelenteng Taikaksi nanggap wayang Potehi hingga 21 Juni. Nantikan informasinya usai jeda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Jemaah Haji Kloter 1 embarkasi Solo tiba di tanah air melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Kloter 1 ini sebelumnya berangkat ke Tanah Suci dengan 360 jemaah, namun tiba di tanah air hanya 358 jemaah, karena kan 2 jemaah batal pulang karena sakit. Sejumlah jemaah haji ketika turun dari pesawat langsung bersujud sebagai ungkapan rasa syukur karena mereka telah tiba di tanah air dalam kondisi selamat dan sehat. Tak sedikit dari mereka menitikan air mata haru. Kloter 1 jemaah haji tiba di tanah air berjumlah 360 jemaah dan 2 orang jemaah sakit dan masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Alhamdulillah, terharu sekali, bahagia sekali, terima kasih dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semua rahmat dan hidayah kepada kami. Bagus. Ada evaluasi nggak kekurangan gitu? Ya kekurangan cuman itu dari Musdalifah ke Mina, cuman jalan itulah yang dan. Tapi secara keseluruhan baik ya Bu ya? Keseluruhan baik. Tadi GA 6401 yang membawa jemaah haji kloter 1 dari Kabupaten Purbalingga telah mendarat di Bandara Adi Sumarmo dengan aman, selamat, tidak kurang suatu apapun.
Untuk komposisi jumlah jemaah, posisi landing ini ada 358 jemaah. Ada mutasi 2 jemaah yang karena sakit, sehingga pada saat awal berangkat 360, ini kembali ke tanah air 358 dengan catatan 2 mutasi keluar karena sakit. Selanjutnya setelah mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, jemaah haji kloter 1 singgah sementara di Asrama Haji Donohudan Boyolali untuk mengikuti prosesi serah terima dari PPIH Embarkasi Solo kepada petugas daerah sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi lainnya, saudara, tak hanya budaya Jawa saja yang memiliki pertunjukan wayang. Budaya Tionghoa juga memiliki budaya pertunjukan wayang yang bernama Wayang Potehi. Di Kota Semarang, pertunjukan Wayang Potehi digelar selama 1 bulan di depan Kelenteng Taikaksi. Lalu seperti apa pertunjukannya? Berikut liputannya untuk Anda. Langsung saja aku kasih ini dia sisa. Berkali-kali kita coba, kita pukul, dia hanya diam saja. Bilang pukul, tapi aneh loh. Kok dia dipukul, dia tidak merasa sakit. Inilah Wayang Potehi, seni pertunjukan boneka tradisional khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Wayang Potehi memiliki ciri khas berupa boneka kayu yang dilapisi kantong kain dengan lakon-lakon yang seringkali berasal dari cerita legenda dan mitos Tiongkok. Kata Potehi sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yaitu Pau yang berarti kain dan Hi yang berarti wayang. Wayang Potehi dimainkan dengan menggunakan 5 jari dan diiringi dengan alunan musik yang kencang dan bersemangat. Pertunjukan Wayang Potehi biasanya ditampilkan di depan kelenteng atau tempat perayaan. Di Kota Semarang sendiri, tepatnya di halaman depan Kelenteng Taikaksi, Gang Lombok, kawasan Pecinan, Kota Semarang, pertunjukan Wayang Potehi digelar sebagai salah satu rangkaian ritual menyambut kedatangan Dewa Obat atau Poseng Taiti ke-165 tahun. Tak tanggung-tanggung, gelaran pertunjukan ini dilaksanakan selama hampir 1 bulan, yakni dari tanggal 30 Mei hingga 21 Juni 2025. Ini bagian dari tradisi kita setiap selesai acara kirab budaya. Kemarin kita baru lakukan kirab untuk yang suci Poseng Taiti ke 165. Nah, selesai itu memang secara tradisi kita nanggap wayang. Kenapa nanggap wayang? Karena ini bukan untuk ditontonkan kepada manusianya saja semata, tapi juga dipertontonkan untuk para suci, para dewanya. Jadi Wayang Potehi ini ditampilkan tepat di depan pintu kelenteng, karena tujuannya adalah supaya para suci atau para dewa yang ada di kelenteng Taikaksi ini bisa ikut sama-sama nonton Wayang Potehi. Pertunjukan Wayang Potehi diletakkan tepat di depan pintu masuk ke dalam Kelenteng Taikaksi dengan tujuan untuk menghibur para dewa. Namun ternyata tak hanya para dewa saja yang merasa terhibur, masyarakat yang datang pun merasa terhibur dengan pertunjukan Wayang Potehi. Biasanya apa yang paling disuka dari Wayang Potehi ini, Kak? Pertama itu dari bonekanya itu ada karakternya macam-macam. Nah, salah satunya ini cerita Paisucen atau siluman ular putih. Terus dari aksen sama pengisi suaranya kan dia cuma ada 2 orang dan itu cowok. Cuman dia bisa, kalau karakternya cewek bisa suaranya jadi cewek gitu. Itu aja. Sejak dari umur berapa suka Wayang Potehi? Dari umur 6. Selain dapat menghibur dewa dan masyarakat melalui ritual adat, pertunjukan Wayang Potehi ini juga merupakan upaya untuk bisa terus melestarikan budaya tak benda yang berasal dari akulturasi budaya Tionghoa dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
gedung yang sangat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.